Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita sebagai orang percaya kita hidup bijaksana. Janganlah pilih sesuatu yang dapat merusak kehidupan kita atau merusak orang lain. Pilihlah apa yang baik, yang benar, yang berkenan kepada Allah, dan sungguh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, apapun yang terjadi atau yang diterima atau yang dialami oleh kita di dalam kehidupan kita dapat memberikan dampak yang baik, namun dapat juga memberikan dampak yang buruk. Saudara, hal itu tergantung bagaimana kita merespon atau bersikap terhadap semuanya itu. Kita harus peka kepada sesuatu yang sifatnya kedagingan. Namun kita harus tahu juga yang sifatnya adalah hal-hal yang kita tidak harapkan dalam kehidupan ini. Saudara, dapat juga karena apa yang terjadi dalam hidup kita itu yang tidak kita harapkan, kita menjurus mengambil keputusan, bertindak atas dasar kedagingan kita untuk melepaskan kita dari apa yang kita tidak harapkan. Saudara, Tuhan memberikan yang baik kepada kita agar kita dapat menikmati kebaikan Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Demikian juga Tuhan mengizinkan kesulitan dan kesusahan agar kita bisa menikmati pembentukan yang baik dari Tuhan. Dan melalui itu, saudara, kita memuliakan nama Tuhan. Saudara, mari kita membaca Yakobus pasal 1 ayat 9 sampai dengan ke-18. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukan yang tinggi. Dan orang kaya karena kedudukan yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginannya itu setelah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat kepada siapa surat ini ditujukan ternyata bukanlah jemaat yang homogen secara sosial ekonomi. Saudara, perbedaan sosial ekonomi memberikan sumbangsi juga ternyata di dalam kesulitan dan kesusahan mereka. Saudara, di antara mereka ada orang-orang kaya yang sikapnya tidak baik kepada orang sederhana. Dan kita melihat juga, saudara-saudara, orang kaya ini masuk ke dalam pencobaan di dalam kehidupan mereka. Namun juga, saudara, orang-orang sederhana yang sedang mengalami kesulitan juga bisa masuk ke dalam pencobaan. Saudara, pencobaan yang seperti apa yang mereka alami? Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, terhadap pencobaan yaitu kesusahan, kesulitan, dan penderitaan dalam kehidupan kita, kita perlu tekun menjalaninya. Namun terhadap pencobaan yaitu karena keinginan daging kita, maka kita harus tekun menjauhkan diri daripadanya. Saudara, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh si jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut.
Saudara, kita harus bisa membedakan pencobaan itu. Saudara, ada pencobaan yang adalah pengalaman kehidupan kita yang tidak menyenangkan, seperti kesusahan hidup, kesulitan, sakit penyakit, penderitaan. Itu juga pencobaan. Namun ada pencobaan lain, saudara, yang sifatnya lahir dari kedagingan kita, yang menyeret kita untuk jatuh ke dalam dosa. Saudara, ini dua pencobaan yang berbeda. Di dalam surat ini, maka kita mengetahui ada orang-orang Kristen yang mengalami pencobaan dalam kesusahan hidup. Mereka adalah orang-orang yang sederhana, yang mengalami penderitaan dari orang-orang yang lain. Namun ada mereka yang mengalami pencobaan itu dari kedagingan mereka. Pada konteks mereka ini adalah orang-orang yang mapan. Karena kedagingan mereka, mereka tidak memperlakukan saudara seiman dengan baik. Saudara, inilah pengalaman daripada orang-orang Kristen. Dan ini pengalaman ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saudara, terhadap pencobaan yang sifatnya kesusahan, kesulitan, penderitaan hidup itu, maka saudara, Alkitab mengatakan, marilah kita bertekun, supaya kita tetap tahan uji. Dan caranya adalah kita melihat semuanya itu sebagai pembentukan yang Tuhan berikan kepada kita. Mengingat apa, saudara? Mengingat mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan. Disitulah Rasul Paulus berkata, penderitaan sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Terhadap pencobaan yang sifatnya kedagingan, saudara, jangan pernah kita mengatakan pencobaan itu datang dari Allah. Karena Allah tidak pernah mendorong kita untuk kita berbuat dosa. Tetapi saudara, pencobaan kedagingan lahir dari diri kita sendiri. Karena kita memiliki keinginan-keinginan yang sifatnya dosa. Saudara, terhadap ini saudara, mari kita tahan uji untuk kita menolak, meninggalkan, dan mengabaikannya. Saudara, disitulah saudara-saudara, kita menjadi orang Kristen yang teguh berdiri dan hidup memperkenankan Tuhan. Yang kedua, saudara, Tuhan tidak pernah mencobai kita agar kita jatuh ke dalam dosa. Sebab pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, firman Tuhan berkata, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Tuhan. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu adalah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Saudara, Tuhan tidak pernah mencobai kita di dalam konteks supaya kita berdosa. Tuhan tidak pernah mencobai kita dalam konteks sifatnya destruktif. Mengapa demikian? Alkitab mengatakan bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna itu datang dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Maksudnya, tidak ada sedikit pun bayangan kegelapan dari semua kebaikan Allah. Tidak ada. Kebaikan Allah sempurna adanya. Sehingga tidak ada maksud Allah sedikit pun untuk membuat engkau dan saya jatuh ke dalam dosa. Saudara, pemberian Allah adalah pemberian yang baik. Dan anugerahnya kepada kita itu sifatnya sempurna. Saudara, disitulah firman Tuhan berkata, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Maksudnya dia yang melahirkan baru kita. Itu dikatakan menjadikan kita
oleh firman kebenarannya. Supaya apa? Supaya kita ini menjadi anak sulung, artinya buah sulung. Saudara, buah sulung adalah sesuatu yang dikuduskan bagi Tuhan. Itulah buah sulung. Dipersembahkan kepada Tuhan, yang menjadi milik Tuhan. Saudara, bayangkan saudara, kita dilahirkan kembali oleh karya Kristus, pengorbanannya, supaya kita menjadi miliknya. Saudara, disitulah kita memiliki keyakinan, tidak ada sedikit pun kemungkinan Tuhan memberikan kepada kita sesuatu yang sifatnya destruktif, tetapi sesuatu yang baik dan anugerah yang sempurna itu daripada Tuhan. Tentu, saudara, ada banyak hal yang Allah lakukan dalam hidup kita yang kita tidak mengerti. Disitulah, saudara, kita perlu berjalan dengan iman. Disitulah kita perlu mengenal Tuhan. Karena ketika kita mengenal Tuhan, maka kita bisa sepenuhnya menyerahkan hidup kita kepada Dia. Apapun yang kita alami. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menyapa kami dan menolong kami bagaimana kami harus di dalam menghadapi kehidupan kami ini. Bisa membedakan, bahkan kami juga tahu bahwa padamu tidak ada sedikit pun bayang-bayang gelap. Padamu hanya ada terang dan ada kebaikan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.